Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah Neotektonik. Pada video kali ini merupakan video pekan kedua pembelajaran Neotektonik yang membahas atau mengangkat topik yang terakhir ya, berarti tentang mekanika dari sebuah rekahan atau fractures mechanics. Karena ini akan sangat berhubungan dengan kondisi gempa yang akan terjadi begitu. Oke, kita langsung saja. Pertama adalah ini ya. Jadi tadi kita sudah berbicara terkait dengan lempeng tuh, yang skalanya regional ya, global regional. Lalu kita perkecil ke skala singkapan, lokal atau singkapan ya, ada star normal, star naik begitu ya, di suatu region. Lalu kita perkecil lagi sekarang di skala hand specimen begitu. Nah, kita berbicara terkait dengan kekar sesar begitu ya, atau rekahan secara umum lah. Nah, ini adalah coba kita fokus dulu sedikit. Mungkin ini kita flashback lagi materi geologi struktur. Jadi sebenarnya dari slide ini, dari pada video kali ini itu sebenarnya akan menjawab bagaimana sebenarnya rekahan baik sesar maupun kekar itu bisa terjadi ya. Terus apakah ada hubungannya antara gaya yang diberikan atau stres ya dengan perubahan yang terjadi? Jadi apakah stres itu selalu berhubungan dengan produknya gitu ya? Terus apakah perubahan itu bukan apakah perubahan itu dikontrol, tapi apa pengontrol sebuah perubahan dari suatu material gitu ya? Nah, itu yang akan dibahas juga. Jadi kadang-kadang kita kan mengetahui ketika benda ditekan dia akan hancur ya. Terus tiba-tiba ada lagi benda yang lain ditekan jadinya pepat begitu ya. Ketika ada lagi satu lagi benda ditekan nggak bisa, nggak bergeming gitu ya. Nah, itu yang kenapa, dan tentunya itu akan berhubungan dengan stres dan strain. Oke, saya akan mereview lagi bahwasanya stres ya. Stres itu merupakan gaya yang dialami oleh sebuah benda. Dan dengan rumus stres sama dengan gaya per luas permukaan benda tersebut. Jadi ketika kita punya benda nih, anggaplah tangan saya benda, lalu saya dorong tekanan dengan searah vertikal ini ya. Ini kan gaya nih. Ini gaya saya dorong, saya kenakan ke sebuah benda, itu sudah menjadi stres. Nah, ini ada vertical stress di situ. Itu stres ya. Sedangkan untuk strain adalah perubahan suatu benda. Baik perubahan panjang ketika kita berbicara dua dimensi. Perubahan panjang kita bicara satu dimensi, mohon maaf. Jadi ketika kita berbicara dua dimensi itu perubahan luas kan. Ketika kita berbicara tiga dimensi berbicara perubahan volume. Nah, gampangnya seperti ini ya kalau untuk strain. Jadi ini mungkin strain awal nih. Panjangnya segini nih batuannya nih, ya. Terus dia akhirnya berubah jadinya seperti ini. Ya. Berarti ini lebih kecil ya, kita lihat ya. Ini lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan dengan grafik stress dengan strain, nah ini sebenarnya grafik ini kita juga harus familiar. Tapi sebenarnya yang ngelit ini teman-teman dari material gitu. Saya juga beberapa kali melihat gitu ya, ternyata mereka juga mengukur stress dengan strain, tapi untuk material terkait. Jadi strain itu di sini. Jadi kalau misalkan kita baca grafik ini ya, semakin besar perubahannya kalau ke kanan nih, ya. Kalau ke atas ini semakin besar gaya yang diterima oleh suatu benda. Oke ya. Nah, jadi kondisi brittle ya. Kondisi brittle, benda yang memiliki karakternya brittle atau getas, mudah patah. Jadi ketika diberikan stres ya, dia itu tidak akan berubah banyak ukuran bendanya ya. Tiba-tiba sesar aja, fail aja ya. Gampangnya begitu. Tetapi ketika benda berukuran memiliki sifat material ductile, anggaplah seperti karet gitu ya. Karet ya. Jadi ketika kita berikan stres, dia itu malah memperbesar bentuknya atau merubah bentuknya ya. Merubah bentuknya yang akhirnya pada titik tertentu akhirnya dia fail. Ya. Karet juga kan bisa potong-potong juga tuh, tapi lama kan. Misalkan kita tarik-tarik gitu, karet ban aja. Karet ban itu kan pasti harus ini banget gitu. Berubah banget tuh ukurannya baru bisa patah gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi dan ini akan sangat berhubungan sekali. Tentunya yang akan saya tanyakan adalah kira-kira
material yang memiliki gempa lebih besar itu yang material didominasi oleh material brittle atau ductile. Silakan kalian renungkan dan nanti pas tatap muka akan saya tanyakan ya. Baik. Kita lanjut ke fractures mechanism dan geologi. Jadi ini adalah gambaran yang harusnya sudah kalian pahami. Jadi ini salah satu proses pembentukan rekahan. Lihat sigma 1 dari gambar ini ada di vertikal ya, sigma 2 itu dari depan mata kita, sedangkan sigma 3 itu dari kiri dan kanan. Tentunya di sini akan menghasilkan karena sigma 1 yang paling besar itu sejajar dengan vertical stress, dia akan menghasilkan bentukan shear fracture seperti ini ya. Nah, menyerupai dengan SR normal. Di sini juga ada fissure, ada kekar ya. Di sini ada stellolite, di sini ada vein, yaitu kekar yang terisi begitu. Dan pembentukan kekar ada 3 mode. Ini mode 1, ada mode 2, ada mode 3. Ini tinggal dilihat saja dan ingat balik lagi di flashback lagi materi geologi strukturnya saya nggak akan jelasin banyak di sini ya. Jadi, tapi yang ingin saya katakan adalah model-model bagian-bagian seperti ini mungkin tidak terlalu kita gunakan nih dalam kaidah geologi. Tapi sebenarnya istilah-istilah ini itu sangat familiar buat teman-teman kita di engineering, teknik material, teknik pertambangan gitu ya. Jadi teman-teman kita yang berbicara tentang mekanikal gitu, bahkan teknik mesin juga ya. Jadi istilahnya seperti ini, malah ada mode 1, mode 2, mode 3 begitu. Jadi ini juga perlu kalian pahami. Ya kalau misalkan kita lihat ini mode 2 itu kan merupakan sebuah kekar begitu ya. Ini udah masuk ke buah sesar mungkin ya, sudah ada pergeseran. Nah tentunya ini adalah Moore column, saya nggak akan jelasin juga terlalu banyak, jadi kita bisa kaitkan ada beberapa kondisi kan, ini adalah normal stress nih. Jadi kalau misalkan di sini adalah positif ya, di sini adalah negatif. Kan ini kuadran 1 kan, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kondisi ketika lingkarannya di sini berarti kondisinya adalah sigma 1 yang di sini ini sigma 1 di tempat yang gede, jadi sigma 3 di bagian lingkaran yang kiri ini memiliki nilai 0 dan negatif. Nah, ketika sigma 3-nya negatif, artinya dia bukan ditekan, tetapi ditarik. Nah, ingat lagi mata kuliah geologi struktur. Nah, akhirnya dia menghasilkan sebuah kekar. Nah, ketika misalkan posisinya di sini lingkaran ini, nah di sini kan positif dengan positif nih. Jadi ketika dia melewati kriteria ambang batas yang merah ini, dia akan menghasilkan sebuah sesar. Nah, saya tidak akan jelasin banyak ya di sini karena akan bisa jadi bahasan yang lebih spesifik. Nanti kalau misalkan kalian memang masih bingung, silakan lihat di channel YouTube saya, itu ada penjelasan mengenai Moore Circle. Jadi silakan diulang di situ ya. Karena saya sudah jelaskan cukup panjang juga di situ. Oke, baik, ini pun sama. Jadi ini adanya jenis extension dan contraction. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara berbicara sebuah sesar, ini sebelum masuk sini. Jadi berbicara sebuah sesar, jadi setidaknya sesar itu tidak bisa dihasilkan oleh dua nilai stres yang sama. Tentunya dia setidaknya memiliki biaxial stress lah. Jadi ada dua nilai stres yang berbeda. Jadi misalkan vertical stress nilainya 100 MPa misalkan ya. Horizontal minimum dan horizontal maksimum itu 50 MPa masing-masing. Itu kan biaxial. Itu bisa menghasilkan sebuah sesar. Atau sebenarnya idealnya adalah tiga arah stres tersebut memiliki nilai yang berbeda ya, atau kita sebut triaxial stress biasanya. Setidaknya triaxial stress lah. Nah, kalau misalkan kita kaitkan, nah ini kita gambar extension dan contraction. Nah, extension itu adalah pemanjangan. Ini adalah istilah strain. Oke, ini adalah istilah yang berbicara terkait dengan strain. Atau ada tarikan di situ kan ya. Sedangkan kalau contraction itu adalah adanya kontraksi, adanya sebuah tekanan pada sebuah benda ya. Ini istilah dari strain, bukan stress. Kalau kita bicara stress, bukan contraction stress atau extension stress ya. Tapi compressive stress atau compression stress dan juga tensile stress atau tension stress. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar nih, ini AB ini bukan merupakan gempa. Oke. Nah, lalu ini adalah batuan yang broken aja nih kan. AB ini batuan yang broken aja, tidak ada elastic reboundnya di sini ya.
Nah, sedangkan kalau kita lihat DE ya lumayan nih bisa menghasilkan gempa nih. Dikit tapi ya. Nah, ini ada sesar yang bergeser aja, ini ada displacement dari sesar. Nah, kalau misalkan kita lihat bagian yang G, H, I, G, H, J, K. Nah, ini baru identik nih. Karena dia sudah ada elasticity-nya nih. Nah, ini akan menghasilkan sebuah gempa nanti ketika dia fail. Jadi kita tinggal tunggu sesarnya ada aja gitu. Tinggal tunggu mentoknya aja, dia akan fail. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah gempa. Nah, sebenarnya dari gambar ini sebenarnya bisa menjawab sih. Bagian mana yang lebih mungkin akan menghasilkan magnitudo yang besar, bagian brittle atau bagian ductile. Nah, ini adalah apa namanya? Kondisi juga, ini sebenarnya sebuah analogi juga. Jadi ketika apa namanya? Batuan begitu kita geser nih. Jadi kita geser, kita seolah-olah kita berikan sebuah stres nih. Nah, dia menghasilkan rekahan-rekahan dulu di sini nih, tapi dia nggak patah. Di sini semakin intensif rekahannya atau kita sebut sebagai ruptur ya. Ada ruptur dan akhirnya di sini menghasilkan slip. Nah, ini yang sebelum ini terjadi, saat sebelum ini terjadi inilah ada energi yang dilepaskan. Nah, ini menghasilkan sebuah gempa di situ ya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi nggak sekonyong-konyong tiba-tiba gempa. Jadi ada tahapannya. Nah, ini juga sebenarnya alasan kenapa gempa tidak bisa diprediksi. Karena mungkin pada saat misalkan gempa di Sumatera, mungkin kita ada tahap masih masuk tahap ini nih. Tapi nggak tahu 1 jam 2 jam kemudian kan apakah bakal seperti ini atau 1 tahun 2 tahun gitu kan. Sangat sulit sekali. Nah, ini juga apa namanya? Ini sebenarnya lebih ke arah apakah gempa itu disebabkan oleh sesar yang baru. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi sebenarnya gempa itu kalau misalkan berdasarkan riset yang ada, itu malah banyak terjadi pada sesar yang sudah tua begitu. Jadi ketika kita punya sesar dan tidak aktif saat ini, itu bukan berarti dia tidak akan aktif lagi ya. Karena once ketika daerah tersebut terkena stres, di-apply stres, itu daripada dia membuat rekahan baru, lebih baik mengaktifkan rekahan yang sudah ada kan. Nah, disitulah jadi sebenarnya gempa itu lebih mudah terjadi pada deformasi yang pada sesar yang sudah tua begitu. Nah, ini ada teori lagi nih. Jadi selain elastic rebound juga ada juga nih stick slip. Jadi ini konsep sebenarnya. Ini konsep untuk memodelkan sebuah gempa. Jadi ini adalah urutan waktu. Nah, saya tidak akan mengartikan ini ya, jadi silakan sambil belajar juga bahasa Inggris. Ini adalah urutan waktu. Jadi kebayangnya seperti ini ya, kayak misalkan sebuah daerah, sebuah benda nih ya. Nih, kita punya karet di sini. Terus kita tarik karetnya. Gempa tersebut tidak bergerak. Maksudnya benda tersebut tidak bergerak. Tetapi akhirnya pada suatu masa dia bergerak. Ya. Dia bergesekan di sini ya. Tentunya gerakan ini akan menghasilkan sebuah gempa ya. Tapi ketika yang tadinya karetnya sudah panjang jadi pendek lagi nih. Ya enggak. Jadi setimbang lagi tuh. Jadi gempa di sini terjadi sekali. Nah, lalu kita tarik lagi karetnya sampai pada saatnya dia bergeser lagi tuh dari sini ke sini. Nah, ini gempa yang kedua terjadi. Nah, ini dinamakan sebagai teori stick slip. Jadi ketika kondisinya ketika sebelum gempa itu benda pasti memiliki stres yang tinggi. Tapi ketika gempa sudah terjadi, artinya energinya sudah lepas kan ya. Energinya sudah lepas, konsekuensinya ya memang tidak ada stres yang bekerja di sana atau stresnya sangat kecil sekali begitu. Nanti stresnya meningkat lagi, gempa, rilis energi, stresnya kecil lagi. Nah, itu adalah teori dari stick slip. Oke, baik. Silakan apabila ada pertanyaan silakan catat dan nanti dikemukakan pada saat tatap muka. Oke, baik, saya langsung simpulkan saja dari materi ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah secara umum lempeng itu memiliki 3 mekanisme pergerakan, yaitu divergen, konvergen, dan transform yang tentunya berkaitan langsung dengan kehadiran sebuah gempa atau sekumpulan gempa di bumi ini. Lalu yang kedua tentunya menyambung dengan statement pertama, batas lempeng itu identik dengan adanya titik gempa.
Dan gempa bumi itu pada dasarnya adalah proses pelepasan energi elastis ya. Jadi energi hilang ketika gempa bumi itu terjadi. Jadi pengelola energi lah. Lalu yang selanjutnya ada juga teori dari elastic rebound dan ada stick slip gitu ya, yang menjelaskan teori sebuah gempa itu terjadi bagaimana bisa terjadi dan berulang. Oke baik, mungkin video yang keempat ini saya akhiri sampai sini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.